Rumah di Pondok Indah itu yang pasti sekitar 10 miliar ke atas. Rasa-rasanya begitu. Yan. Ya mas. Jawab jujur. Ini berapa persen dari nyanyi, berapa persen hasil bisnis rumah ini? Gua orangnya free soul. Gua Liverpool, tapi menghormati siapapun. Iya, kan. Tak tawar nih, 50? Belum. 100? Gue tuh paling sedih banget. Kalau musisi, apalagi yang besar segala macam, dengerin MP3, Pak. Nanti aku... Janji ya? Iya. Swear ya, janji Iya, ya? iya. Bener ya, gue ceritain kisah nyata gue. LDR-nya parah deh pokoknya hubungannya. Tapi ini cinta mati. Ya. 30 tahun ku menunggu hingga... Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan sanayan, aku bukan sedang di rumah seorang pejabat kepolisian atau pejabat pemerintah atau rumah dinas kabupaten, tapi ini rumah seorang Rian Hidayat. Rian Hidayat. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Nama lu Rian Eki Pradipta, kok Rian Hidayat sih? Tapi kita duduk seperti layaknya di rumah dinas bupati ya, kursi-kursinya ya. Bener kan? Ya. Ini khusus untuk yang usianya di atas 40. Tamu lu tua-tua berarti. Kalau yang tua-tua di sini. Masa tamu muda terus lu ganti kursi kan enggak juga. Kalau yang agak mudaan ke dalam, Mas. Oh, ke dalam. Ini beli kursi ini. Enggak, emang pas dapat rumah ini udah ada ini. Ya udahlah daripada dibuang kan, ya udahlah gitu. Pengennya ganti. Bekas pejabat ya orangnya kayaknya. Orang bule ya kalau nggak salah. Orang bule. Pejabat bule lah ya. Mungkin. Rian ini ya, aku bisa pastikan guys. Anak band tahun 2000. Band lu rilis tahun berapa? Tahun pertama? 2008 rilisnya. 2008. Satu-satunya anak band 2008 yang tinggal di rumah Pondok Indah berukuran hampir 400 meter. Luar biasa. Rumah di Pondok Indah itu yang pasti sekitar 10 miliar ke atas. Rasa-rasanya begitu. Ya, bisa 11, bisa 30, ya. Bisa 60, ya kan bisa 15. Nah, cara mencapainya seperti apa? Tentunya dengan kerja keras, dengan banyak hal. Karena Rian ini bukan cuma nyanyi, bukan cuma ngeband. Karena teman-teman sebandnya juga tidak sejahtera dia ya. Yan. Ya mas. Jawab jujur. Ini berapa persen dari nyanyi, berapa persen hasil bisnis rumah ini? Yang pasti ngumpulinnya lama, tapi kalau soal persentase mungkin nyanyi ya 50%. Sisanya ya. Ya. Ngeband dari 2006, di 2020 beli rumah ini ya? 14 ngeband tahun. dari 2008. Sorry ya, 2008. Setelah 12 tahun baru kebeli. 12 tahun ya? Iya. Aku dari 92 baru beli rumah itu 2006. It means 14 tahun ya? Ya 14 tahun ya. Ya beda-beda dikit sih ya. Kita beda-beda dikit. Kamu 12 tahun, aku 12 tahun. Cuma ya. Waktu itu sempat beli rumah tapi bukan buat Rian. Buat orang tua dulu. Buat orang tua dulu. Karena rumah kan kecil ya. Iya, karena kan memang dulu tuh aku dari Jogja merantau ke Ciledug, sampai akhirnya The Massive booming, meledak albumnya dan akhirnya dapat royalti. Aku belikan rumah untuk mama dulu. Oke. Gitu. Makanya di Ciledug sampai sekarang masih ditinggalin. Sekarang. Sama papa juga di situ. Ya. Bapak ya. Nah, terus setelah itu baru kamu beli... boyong gitu papamu? Enggak, justru aku nyusul papa. Oh. Tapi papa kan dulu sempat kerja, terus akhirnya di PHK dari supir taksi. Terus akhirnya berhenti dari jadi supir taksi, nemenin The Massive. Sampai kita akhirnya ketemu sama festival tingkat nasional yang Live Wanted itu, dan hadiahnya kan waktu itu juara 1 dikontrak sama Musika kan. Ya udah, akhirnya sampai sekarang. Bahkan mungkin band yang lebih gede dari kamu kayak Ariel belum punya rumah loh segede ini. Ya bisa dibilang lebih fenomenal, lebih gede ya, lebih fenomenal gitu ya, kayak misalkan Noah gitu mungkin tidak ini. Jadi membuktikan bahwa kita itu bisa jadi apapun yang kita bisa raih kalau kita memang tekun dan berani berusaha. Bener nggak ya? Setuju nggak dengan kalimat itu? Karena aku tuh selalu pengen melebarkan. Oh mungkin dia juga gaya hidupnya sederhana ya, jadi nabungnya kenceng ya. Dan selalu pengen berusaha membesarkan kapasitas terus mas. Jadi kalau misalnya mau dapat yang besar kan harus diperbesar wadahnya kan. Jadi ya ini salah satu usahaku juga. Terus kamu ketemu orang-orang yang tepat juga ya, yang support kamu ya. Betul. Yang belum tentu dari lingkungan band juga ya. Ya, betul ya. Aku mau ngobrol-ngobrol di ruang Siap, koleksimu. Boleh. Ayo.
Di sini banyak koleksi MU. Nggak ini kan Mas, nggak alergi kan Mas? Enggak, gua bukan tipe orang yang alergi. Gua orangnya free soul. Gua Liverpool, tapi menghormati siapapun. Iya. Tapi kalau saya lagi kalah dicengin mulu. Bukan dicengin, mengabarkan. Mengabarkan. Beda ngecengin itu kan. Mengabarkan lagi bahasa kalah. itu tapi tetap aja Oh, Mas. tapi lu bisa baca berita juga sendiri ya sebenarnya. Bahkan itu namanya ngecengin Mas. Iya. Itu nggak ada maksud ngabarin kalau itu. Iya, tapi tidak berarti kalau kamu ngecengin aku marah kan. Enggak. Kamu juga bebas ngecengin Iya, kan iya. kemarin salah. Itu gua kemarin posting apa ya? Yang viral. Itu tentang musik, gua posting tentang musik. Komentarnya tuh 200 sih kawal 72, Iya. kawal 7. Dapat juga. Sama, saya juga 61 Mas. Oh, kawal 61. 61. Kita Softshare ini mahal ya? Solskjaer awalnya sebenarnya standar. Ini kalau kita beli yang misalnya jersinya aja mungkin sekitar 5 jutaan. Ya mahal lah, cukup mahal. 5,5 jutaan. Mahal. Tapi setelah ada ininya, Tanda tangannya, kemudian memorinya. ya. ini udah priceless. Someday you will sell it. Aku belum tahu. Tapi ini menjadi barang kesayangan. Tak tawar nih 10 juta. Belum. 20. 30. 50. Belum. 100. Belum. Belum. Berapa? Belum tahu. Belum tahu. Karena ini perjuangan. Jadi Oh memang tidak untuk dijual. tapi kalau tiba-tiba aku memerlukan sesuatu yang lebih penting ya bisa aja. Ya Bisa nanti aja. bilang aku ya. Beli. Tapi nggak mungkin juga Mas beli MU, nggak mungkin lah. Itu kan udah dibakar. Itu dibakar. Untuk dibakar. Orang kaya. Orang kaya ini baru wah, ini Mas Raso nih. Ini baru orang kaya. Beli jersey mahal-mahal buat dibakar. Ya. Dibakar sedikit, Ah. jual lagi lebih mahal gitu loh ya. Ini koleksi-koleksi Rian. Ya. Gue paling seneng ya ke rumah orang musisi yang mengkoleksi musik. Gue tuh paling sedih banget kalau musisi, apalagi yang besar segala macam dengerin MP3 Pak. Itu Siapa, Mas? Banyak. Gua Contohnya? sedih. Banyak lah teman-teman kita yang tidak mengoleksi fisik ya. Oke. Nggak masalah juga sih sebenarnya. Tapi bahkan yang gue sedih adalah ketika mereka tidak punya rekaman mereka sendiri. Itu gue sedih. banyak terjadi itu. Banyak terjadi. Itu gue sedih. Ini contohnya Rian Ya. koleksi. Bahkan Andre Taulani pun yang kurang berprestasi itu dikoleksi. Iya. Iya, aku Ya, sempat jadi lihat kan di dia rumahnya. menghargai diri sendiri, Betul. karya sendiri. Gua kayak album Kangen punya 10 set. Album 2 10 set, 10 Ya. set, 10 set. Gue simpen. Ya. Karena ya itu bagian dari sejarah gua. Apalagi sih yang bisa gue banggakan dari diri gua kalau nggak halal seperti itu. Memorabilia ya. Memorabilia. Ini Badai Pasti Berlalu, Ya. Cinta Pertama, ini koleksi PH-nya Rian. Ya. Terus apa lagi ya? Ini action figurnya Solskjaer. Oh tak pikir Solskjaer nih. tukang pukul. Ini Nggak juga mirip ya? Solskjaer. Nggak mirip, kurang mirip ya? Kurang mirip. Kurang mirip. Ini yang mirip ya? Ini yang mirip ya? Ini kurang mirip, ini dagunya terlalu ke bawah. Ya, Mungkin dia harus menurutku ya. ke klinik apa ya? Kecantikan. Tapi kemarin habis ini Mas ya, di facial Mas ya. Iya. Pantesan agak lebih Patah. lebih. Patah. Oh enggak, ini emang ini. Nah, memang copot. Oh, cepat. Oke. Ini siapa dia? Son Goku kan? Oh, Son Goku. Aku nggak ngerti gini-gini ya. Dragon Ball enggak? Enggak. Beda generasi, Pak. Loh kan 90s. Gua tuh Old Shatterhand, gitu-gitu. Bacaannya Old Shatterhand, Winnetou. Sesuatu yang filosofis. Bukan sesuatu yang gitu doang. Ini Supaya apa? Ya, Supaya jadi kamu aku bisa tuh keliling dunia ya? Iya, jadi biasanya tuh aku suka kayak nunjuk-nunjuk. Ini gue pengen kemana ya, Min. Jadi aku selalu mengucapkan itu terus dan ternyata The Massive itu aku juga nggak nyangka juga sih Mas. Kemarin terakhir kita diundang manggung di London di September kemarin 2019. Terus 2013 kita sempat manggung di Irlandia di Dublin. Aku nggak nyangka juga, maksudnya band dari Ciledug, band dari gang kecil di Ciledug bisa nyampe ke sana. Hebat. Itu bukti bahwa semua mimpi bisa terwujud. Silakan duduk, Mas ya. Oh, silakan Mas. Yan, gue nggak akan Ya. panjang-panjang karena lu juga akan harus promo ya. Jam 4 masih lumayan. Kemarin kan Ya. gue ini termasuk orang yang care sama teman-teman yang gue sayang. Lu termasuk orang yang layak disayang dalam arti lu kreatif, lu tuh orang yang fight gitu ya. Fight bukan hanya dalam musik tapi punya open mindset. Nah, itu gue paling seneng. Nah, kemarin kan gue kritik lu tuh. Ya. Yan, I think YouTube-mu akan lebih menarik kalau
gua kasih ide Iya. dan langsung kamu jalankan dan ternyata bener kan? Berhasil Jauh banget. lebih jalan dibandingkan Betul. yang sebelumnya ya. Iya. Dan gue tuh nggak pelit ilmu, gue tuh seneng. Tapi untuk orang-orang yang memang mau mendengar, tidak semua orang juga gue kasih tips-tips gitu. Jadi Rian ini akhirnya bikin konten. Rian, kenapa lu nggak bikin konten, bikin lagu dadakan untuk orang-orang berdasarkan kisah hidupnya? Bener nggak? Bener. Sekarang sudah saatnya dong lu bikinin gue lagu. Yang punya ide masa nggak dibikinin lagu? Siap. Gitar! Wah, harus sampai sendiri ya. Gue mau cerita. Oke, apa Mas? Lo harus penuh ya lagu ini, penuh ya lagu ini ya. Sama liriknya juga ya. Ya, nanti aku. Janji ya? Iya. Swear ya, janji Iya, ya? iya. Bener ya, gue ceritain kisah nyata gue. Oke. Pendek aja ceritanya. Aku tulis dulu. Gak usah tulis. Oh, liriknya tulis? Iya, Enggak, maksudnya- temanya aja gue kasih Temanya tahu. siap. Oke. Ya, aku kan perlu nulis. Oke. Jadi ini sebuah cinta yang bersemi dari SD. Dari masa kecil. Oke. Ini gitu ya. Terus kemudian cinta ini melewati sebuah terpaan gede ketika remaja. Ya. Melewati gelombang. Tidak pernah bisa bertemu. Hanya bertemu lewat media-media tertentu. LDR-nya parah deh pokoknya hubungannya. Tapi ini cinta mati. Ya. Bersemi sejak kelas 5 SD. Kemudian menunggu dari remaja itu sampai 30 tahun. Akhirnya dia bisa juara. Liverpool. Ya, bikinin tolong. Nggak ada yang lain dong temanya Mas? Loh, kan lagu sebuah karya musik ya. Iya, tapi kan ini seperti memilih kepercayaan Mas. Enggak, kamu harus mulai menghilangkan itu. Iya. Ini mulai menghilangkan itu, hanya hibur gua dengan lagu itu. Sebuah cinta dari masa kecil. Yang bagus ya, awas dulu. Cinta yang lama bersemi sejak aku Kecil-kecil. aku kecil. Cinta ini melewati gelombang yang tak mudah. Refnya. Hingga penantian 30 tahun harus ada kata itu. 30 tahun ku menunggu Hingga hingga akhirnya 30 tahun ku menunggu hingga akhirnya kau juara. you never walk alone. Nah, gitu sambungannya itu enak. Ayo, ref, ayo, ayo, Mas. 30 tahun. Dari ref tadi, ayo. 30 tahun enak banget. Wah, ini. Ya beneran. Ayo. Wah, salut. Ayo, 30 tahun enak tadi. Endingnya gitu, ayo, silakan, please. 3. Tapi gimana lagunya lupa gue. Lupa lagunya Mas. Lagi lupa, gua lupa. Lupa gue lagunya nadanya. Si. 30 tahun akhirnya kau juara. You never walk alone. Akhirnya kita juara dan kamu menderita berlaga di Liga Eropa. You'll never win again. Oh. Thank you Rian.